Makanya kemudian lebih baik ibu kita bersama 3 orang, 4 orang, sedikit jumlahnya, tapi bersama dengan orang yang hatinya bersih, tidak pernah nyinyir kepada orang yang beriman, tidak pernah ketus kepada orang yang berproses dalam kebaikan. Bersama mereka 4 orang itu lebih menyenangkan daripada kita bersama 400 orang tapi sifatnya sama, gemar untuk menghujat dan gampang untuk memvonis. Kenapa? Sesek dada kita bersama mereka. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Carilah teman yang solih yang membantu kita dalam urusan ketaatan. Jadi yang pertama, orang kalau kemudian ingin untuk istiqamah dalam semua perjalanan berat yang akan dia tempuh setelah dia menetapkan jalan kebenaran sebagaimana apa yang disampaikan oleh Rasul, yang pertama yang penting adalah tetapkan betul siapa teman solih yang akan membantumu dalam urusan ketaatan dan urusan ibadah akhirat. Manusia itu sehebat apapun iman, mereka bukan Superman dan mereka juga bukan superhero yang mampu menyelesaikan setiap masalah itu sendirian. Karena pada dasarnya kita selaku orang yang beriman itu tetap membutuhkan orang yang beriman untuk membantu kita dan membackup kita dalam kebaikan. Nabi Musa, apa kurangnya beliau dalam iman, tetapi Allah kirimkan dan Allah utuskan kepada Nabi Musa itu siapa? Harun untuk membantu Nabi Musa. Apa kurangnya Nabi Isa dalam takwa? Tidak ada yang kurang. Tapi lihat, Allah kirimkan kaum Hawariyun yang membantu Nabi Isa 12 orang dan kemudian menguatkan dakwahnya Nabi Isa. Dan kita pun mendapati Nabi pun kemudian memerlukan sahabat. Makanya sahabat-sahabat itu kemudian mendekati Rasulullah, didekatkan kepada Nabi, dan ada 4 sahabat yang paling dekat dengan Rasul, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, bersama dengan 10 sahabat lainnya yang dijamin dengan surga. Kenapa Musa memerlukan Harun? Kenapa Isa memerlukan kaum Hawari? Kenapa Nabi memerlukan sahabat? Karena pada dasarnya orang itu beriman tidak bisa sendirian dalam kehidupan iman, dia berjalan menuju kepada Allah. Panggung kebenaran itu sepi pengunjungnya, banyak komentatornya. Kalau kita sendirian, maka kita akan luntur dalam perjalanan kita menuju kepada Allah dan kepada ridhanya Allah. Makanya orang yang sendirian itu lebih cepat untuk mengalami futur dalam kehidupan iman. Futur itu apa? Futur itu lesu dalam iman dan dia jatuh dalam titik nadir semangatnya ketika tidak punya teman. Makanya Allah tidak pernah perintahkan kita sendirian, tetapi Allah selalu perintahkan kita untuk bersama-sama. Sampai dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW sampai bersabda, yadullahi ma'al jamaah, tangannya Allah itu bersama dengan orang yang bersama-sama. Makanya orang salih yang kemudian kita kemudian miliki di sekitar kita, kalau kita sudah memiliki orang-orang yang baik, maka genggam tangannya bersama-sama dengan dia, karena sesungguhnya fungsi dari teman yang solih bagaimana membantu kita dalam urusan di akhirat kita. Dan saya ingatkan, solih itu ibu, cari yang solih tetapi berakhlak. Karena belum tentu orang yang banyak ibadah itu berakhlak. Karena banyak orang yang mereka itu kemudian banyak ibadah tetapi tidak berakhlak. Mungkin banyak puasanya, mungkin banyak sholatnya, mungkin banyak sedekahnya, tetapi tutur katanya keji, kemudian perbuatannya tidak ma'ruf. Kalau kita mendapati orang yang tidak berakhlak, ibu, tinggalkan ibu. Kenapa? Su'ul khuluqi yu'ti. Penyakit buruk itu nular walaupun dia banyak ibadah. Kenapa? Tidak menjamin orang yang banyak ibadah itu menjamin kebersihan dan kemuliaan akhlaknya. Yang kita perlukan dalam perjalanan kita menuju kepada Allah itu apa? Orang yang solih lagi berakhlak. Kenapa ada tambahan kata berakhlak, Ustaz? Karena akhlak itu mampu untuk mendapatkan hati kita. Karena hati kita tidak bisa dibeli kecuali dengan akhlak yang mulia. Ibu kalau bersama dengan orang yang sering menghibah dan sering menghujat, persis sebagaimana yang dikatakan Imam Syafi'i, hari ini kamu bersama dengan orang yang menghujat, hari ini kamu selamat dari hujatan dia, besok kamu tidak akan selamat dari hujatan dia. Makanya kalau ibu melihat ada temannya ibu sudah berhijab syar'i, sudah sering ngaji, beredar dari satu taklim ke tempat taklim yang lain,
tapi maaf loh, tutur katanya dan tulisannya tidak mampu memperlihatkan kehidupan akhlaknya, tinggalin, cari yang lainnya daripada ibu akan sesek dada bersamanya. Ya kan? Karena kemudian orang-orang yang tidak berakhlak itu, bahkan Imam Syafi'i saja menyuruh kita untuk meninggalkan orang-orang yang tidak pernah berakhlak. Walaupun dia itu orang yang berilmu, walaupun orang yang berilmu. Makanya sampai Imam Syafi'i sampai mengatakan, man ahabba ayaftahallahu lahu qalbahu ayunawwirahu fa'alaihi bil khulwah wa tarkus sufaha wa qillatul aql wa bughdhu ahlul ilmi alladzi laysa ma'ahum insafun wala adabun. Imam Syafi'i itu sampai mengatakan, siapapun yang pingin hatinya lapang, tenang, dia pingin hatinya itu tenang. Perhatikan nasihat yang disampaikan oleh Imam Syafi'i, nasihat emas. Orang yang pingin hatinya lapang dalam kehidupan, maka yang pertama, khulwah dengan Allah, berdoa dengan Allah. Wa tarkus sufaha, tinggalkan orang yang bodoh, yang ngomong tentang maksiat dan dosa tidak pernah berhenti. Wa qillatul aql, sedikitkan makannya. Wa bughdhu ahlul ilmi, benci orang yang berilmu, alladzi laisa ma'ahum insafun wala adabun. Benci orang yang berilmu kalau orang yang berilmu itu mengajarkan ilmu tetapi tidak disertai dengan sikap akhlak dan kebijaksanaan ketika bersikap, tinggalkan dan bencilah mereka karena mereka tidak bisa memberikan kecuali keburukan dalam kehidupan kita. Makanya kita standar yang pertama adalah bagaimana ketika kita berjalan di atas jalan panggung kebenaran ini, kita perhatikan siapa orang yang memiliki keimanan ditambah dengan orang yang betul-betul baik di dalam akhlaknya, dia tutur katanya baik, mampu menahan dirinya dari kata-kata yang keji ketika menyangkut orang lain, dan mampu selalu menjaga husnudzon dia kepada orang lain. Orang semacam itu permata yang harus digenggam dan tidak boleh dilepas. Kenapa? Bersamanya itu adalah anugerah terbesar dalam hidup. Kenapa saya sampaikan harus mempunyai akhlak? Ya Masya Allah, ibu kan paham kan? Banyak orang yang kemudian ngaji kemana-mana, tapi kalau sudah ngomong ketus. Ketika kemudian melihat ada orang yang beda dikit, membenci banget. Kalau ada orang yang baru berproses tidak sebagaimana dia ketika sudah sempurna, kemudian dia hina prosesnya orang itu. Kalau kita sudah melihat bahwasanya tidak ada kebaikan akhlak yang terpancar, tinggalkan ibu. Kenapa? Tidak ada perkara yang paling rusak dalam kehidupan ibadah kecuali akhlak yang buruk. Ilmu tanpa akhlak itu rusak. Tapi akhlak tanpa ilmu batil. Maksudnya, iya. Ada orang yang kemudian mengikuti ilmu sesuai dengan petunjuk Nabi dan para sahabat, dia punya ilmu, tapi tidak punya akhlak, rusak ibu. Kenapa? Sesungguhnya perkara yang paling rusak dalam kehidupan ibadah itu adalah akhlak yang buruk. Rasul sampai bersabda, inna su'al khuluqi yufsidul asal, inna su'al khuluqi yufsidul amal, kama annal khala yufsidul asal. Sesungguhnya akhlak yang buruk itu merusak ibadah sebagaimana cuka itu merusak madu. Cuka dan madu itu tidak bisa kumpul. Makanya kemudian lebih baik ibu kita bersama 3 orang, 4 orang, sedikit jumlahnya, tapi bersama dengan orang yang hatinya bersih, tidak pernah nyinyir kepada orang yang beriman, tidak pernah ketus kepada orang yang berproses dalam kebaikan. Bersama mereka 4 orang itu lebih menyenangkan daripada kita bersama 400 orang tapi sifatnya sama, gemar untuk menghujat dan gampang untuk memvonis. Kenapa? Sesek dada kita bersama mereka.